Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan bisnis model kanvas yang efektif. Sebelumnya, izin perkenalan dulu, nama saya Naden Tiara, dengan rekan-rekan saya, Kartini Yuniar dan Nadia Ardiani Putri. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kartina Yuniar. Silahkan perkenalan dulu, Teh. Baik, terima kasih Nanden Tiara. Perkenalkan, nama saya Kartina Yuniar. Saya salah satu anggota dari kelompok 7. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu bisnis model kanvas atau yang bisa disingkat dengan BMC. Bisnis model kanvas pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Bisnis model kanvas atau BMC merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Boleh di next? Bu Nenden. Boleh di next? Boleh, sebentar ya. Boleh. Nah, baik, terima kasih. Kemudian ada juga penggunaan BMC, yaitu pertama visual thinking, maksudnya dengan memberikan ide-ide pada pemikiran setiap anggota. Yang keduanya, memaksa tim untuk menyampaikan pikirannya. Artinya, yang tadi pertama kan visual thinking menyampaikan ide, maka di dalam tahap kedua, setiap anggota diwajibkan atau nggak diwajibkan juga sih, setiap anggota bisa memberikan sebuah pendapat atau pikiran idenya yang ada di dalam pikirannya kepada rekan-rekan kerja atau timnya. Yang ketiga, interaksi dengan cepat, yaitu interaksi itu maksudnya melakukan pengulangan-pengulangan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita pasti kan punya beberapa tahapan, metode atau planning, maka itu semua tuh bisa dilakukan secara berulang-ulang. Yang keempat yaitu memudahkan startup. Memudahkan startup salah satu contohnya yaitu dengan cara memulai bisnis kita itu bisa dimulai seperti ini. Contohnya kan kelompok 7 mau membuat tentang apa namanya tuh? Bol susu. Nah, itu bisa pertamanya bisa mungkin dibuat iklan dalam bentuk poster, di mana nanti memudahkan startup di sini memulai bisnis dengan poster tersebut ditempel dalam sebuah dinding sehingga banyak masyarakat yang dapat melihatnya. Dan yang keempat ada kaitan 9 komponen, bisa dilanjut oleh rekan saya, silakan Nenden Tiara. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu ada customer segment, yang mana elemen pertama ini kita harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target sasaran kita. Yang kedua yaitu value proposition, yaitu akan membahas mengenai manfaat atau benefit apa yang akan kita dapatkan dari bisnis yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu channel. Melalui channel ini, kita bisa menyampaikan value proposition kita kepada customer segment jika memikirkan channel. Selain itu, ketika kita memikirkan channel juga menjadi salah satu elemen terpenting bagi keberhasilan satu bisnis. Yang keempat yaitu customer relationship. Elemen ini membahas bagaimana jalinan hubungan kita dengan pelanggan. Perlu pengawasan yang sangat ketat juga, karena apabila kita tidak menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan, takutnya pelanggan tersebut malah berpindah kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya ada revenue stream, yang mana membahas tentang aliran pendapatan tentu menjadi salah satu tujuan utama dari elemen ini. Yang keenam ada key activity, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai value proposition yang lebih efektif. Selain itu ada key resources, yaitu untuk mewujudkan tujuan bisnis kita. Kita harus mengolah sumber daya bisnis tersebut semaksimal mungkin, sama halnya dengan value proposition. Lalu ada yang ke-8 yaitu key partnership. Bisnis ini hanya mampu
tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan, tetapi juga harus mampu memiliki hubungan yang baik dengan para supplier. Dan yang terakhir ada cost structure, yang mana elemen terakhir ini tidak kalah pentingnya dengan 8 elemen yang sebelumnya, yaitu tentang struktur pembiayaan bisnis, yang mana untuk mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang kita jalankan menjadi lebih hemat dan bisa meminimalisir resiko kerugian. Itu adalah kerangka bisnis model Canvas. Selanjutnya yaitu ada keuntungan BMC. Keuntungan ini bisa dipakai untuk semua jenis model bisnis seperti travel, restoran, hotel, perkebunan, dan sebagainya. Proses analisa kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat, serta memetakan bisnis untuk mengetahui kelemahan sejak dini dan memahami kekuatan bisnis dari sudut pandang yang benar. Oleh karena itu, BMC menggambarkan secara sistematis bisnis yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil keputusan pengembangan manajemen strategis. Baik yang selanjutnya, yaitu tentang merumuskan bisnis kanvas yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Teh Nadia. Mangga. Ya, terima kasih kepada Teh Nenden yang telah memaparkan sedikit materi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi merumuskan bisnis model kanvas. Iya, bisnis model kanvas dapat dirumuskan dalam suatu ide bisnis dengan cara memanfaatkan bisnis model kanvas, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu membangun relasi konsumen. Nah, membangun relasi konsumen ini sangat penting karena relasi konsumen agar konsumen tersebut tidak lari ke pesaing-pesaing lain. Nah, dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan memberikan produk yang kualitasnya baik. Kedua, yaitu ada meningkatkan penjualan. Nah, ketika strategi marketing kita satukan melalui BMC, nah diharapkan target penjualan tersebut tercapai, meningkat juga. Nah, ada 3 blok di customer relationship. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan penjualan tersebut. Nah, ketiga yaitu menghadapi pesaing. Hal yang tidak kalah penting ketika BMC sudah dijadikan adalah kita akan membangun bisnis yang kokoh untuk menghadapi pesaing tersebut. Yang keempat yaitu memastikan bisnis berjalan. Seringkali kita bingung memulai dan menjalankan bisnis. Nah, di BMC ini kita memasukkan siapa saja yang nantinya akan mendukung bisnis kita berjalan. Nah, BMC ini penting untuk memetakan apa saja yang dibutuhkan agar bisnis kita tetap berjalan dengan lancar. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mempunyai sistem bisnis. Nah, BMC ini adalah cara yang efektif untuk membuat sistem bisnis tersebut. Nah, tujuannya yaitu untuk membuat bisnis semakin efektif dan bisa menghasilkan maksimal meskipun kita tidak berada di bisnis tersebut. Nah, lanjut. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi bisnis model kanvas. Ya, nah, bisnis model kanvas atau BMC memiliki 9 elemen, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partnership, dan cost struktur. Bisnis model kanvas dapat kita lihat lebih akurat bagaimana usaha yang akan atau sedang dijalankan, serta dengan adanya bisnis model kanvas juga dapat memetakan suatu bisnis lebih sederhana dan lebih strategis. Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.